Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mengapa perempuan suka mengeluh? Perempuan tidak ada yang mengeluh tanpa alasan. Jika mereka protes pasti ada alasan yang mendasarinya, mulai dari perselisihan dengan suaminya, masalah keuangan, atau merasa tidak dihargai. Sebagian perempuan ada yang mengeluh karena sifat egoisnya, namun banyak pula yang mengeluh karena logis di baliknya. Pintu Hidayah akan membahas alasan paling umum perempuan yang suka mengeluh, beserta penjelasan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Mengapa cobaan dan ujian akan diberikan terus-menerus kepada perempuan yang suka mengeluh. Sebelum membahas Pintu Hidayah mengajak Anda untuk bersedekah dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng. Alasan paling umum perempuan mengeluh ketika merasa tak aman dan tak nyaman seperti merasa tersakiti. Perempuan tak ingin disakiti, jika itu terjadi sebagian besar pasti merendam. Kemudian berbalik ingin membalas. Mereka menggunakan omelan sebagai balasannya. Merasa terancam. Sebagian perempuan mengeluh sebagai bentuk defensif, terutama ketika merasa terancam karena pasangannya. Perempuan akan mengomel untuk menunjukkan kepada pria bahwa mereka juga setara. Ingin mendapatkan apa yang diinginkan. Beberapa perempuan suka mengintimidasi. Mereka akan mengeluh atau mengomeli pasangannya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Biasanya ini semua bagian dari rencana dan taktik mereka. Merasa ketakutan. Sebagian perempuan menjalani hidupnya penuh ketakutan. Mereka terus-menerus khawatir, paranoid, dan cenderung percaya sesuatu buruk akan terjadi. Merasa harapannya tak tercapai. Kebanyakan perempuan mengeluh ketika harapan mereka tak tercapai. Perempuan selalu percaya pasangannya akan mewujudkan harapannya. Mereka akan mengeluh ketika pasangan tak memenuhi harapan mereka dan menganggap itu sebagai kegagalan. Tak jarang juga perempuan yang egois akan mengejek dan mencaci maki pasangannya yang merasa gagal memenuhi kebutuhannya. Tidak sabar. Beberapa perempuan mengeluh karena sifatnya yang tidak sabar. Cari perhatian. Ini adalah alasan yang paling umum lainnya, yaitu perempuan yang suka mengeluh karena mereka ingin mencari perhatian. Salah satu perbuatan yang sering dilakukan oleh sebagian kaum perempuan, yaitu berkeluh kesah. Ketika ditimpa masalah atau musibah, mereka akan marah-marah, selalu mengeluh, suka menyalahkan orang lain, bahkan suka menyalahkan Allah dan tidak ridho terhadap kode dan kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal berkeluh kesah merupakan sikap yang tidak terpuji dan akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kemudaratan akan ditimpakan kepada dirinya. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya al-fusak adalah penghuni neraka." Ada salah satu sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang disebut al-fusak itu?" Rasulullah menjawab, "Para perempuan." Seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah mereka adalah ibu-ibu kita, saudari-saudari kita, dan istri-istri kita?" Beliau menjawab, "Benar, namun mereka tidak mau bersyukur jika diberi dan tidak bersabar jika mendapat musibah." Hadis riwayat Ahmad. Apa yang disampaikan Rasulullah ini ternyata masih kita lihat di zaman sekarang. Banyak kaum perempuan yang tidak sabar dikala menghadapi musibah. Mereka berkeluh kesah kesana kemari atau perbuatannya menunjukkan kekesalan dengan sikap marah-marah, bahkan menyalahkan Allah karena menganggap Allah bakhil, serta berkeluh kesah yang menyebabkan terputus dari rahmat Allah dan karunia-Nya. Cara terbaik mengadukan segala keluh kesah adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi mengeluhkan perbuatan kaumnya kepada Allah Azza wa Jalla. Berkatalah Rasul, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diacuhkan, dan seperti itulah telah kami adakan bagi setiap-tiap Nabi, musuh dari orang-orang yang berdosa, dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong." Quran Surat Al-Furqan ayat 30-31. Kadangkala ketika seseorang mengeluh kepada orang lain, hal itu tidak akan memberikan jalan keluar, justru membuka masalah baru atau memberatkan orang lain. Sedangkan Allah pasti memberikan jalan keluar ketika kita meminta kepadanya.
Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Setiap manusia hendaknya menyadari bahwa setiap kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita diciptakan, sehingga seharusnya kita bersikap sabar dan tawakal dalam menghadapinya. Dan Dia telah memberikan kepadamu dan segala apa yang kamu memohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu yang zalim dan sangat mengingkari. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Ya Rob kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Rob kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Rob kami, janganlah Engkau pikukan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Berilah maaf kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.